Bismillahirrahmanirrahim. Di mana Allah? Bertanya seperti ini boleh atau tidak? Bertanya seperti ini boleh atau tidak? Bertanya, bolehkah bertanya seperti ini? Baik. Saya yakin kalau Anda nggak tahu dalil, Anda akan mengatakan nggak boleh. Berarti nasib Anda sama seperti saya. Sebelum saya membaca hadis Muawiyah bin Abil Hakam bahwa Nabi SAW pernah bertanya, Ainallah, di mana Allah? Ketika ada orang bertanya seperti ini merasa aneh. Kok tanya di mana Allah? Baru pertama kali saya dengar pertanyaan kayak gini. Akhirnya kita menolak. Karena mempertanyakan seperti ini aneh. Sampai akhirnya saya membaca buku ya. ESQ ya. Emotional Spiritual Quotient ya. Buku yang saya terkenal. Tapi saya nggak punya bukunya, saya cuma pinjam. Saya lihat bagian depan. Kemudian di situ ada pertanyaan, di mana Allah? Lalu dikasih jawaban oleh penulis, Allah di hati setiap hamba yang beriman. Kemudian tahapan berikutnya ketika saya belajar, ini saya cerita sedikit prosesnya. Saya membaca bukunya Syekh Albani rahimahullah. Beliau menceritakan dialog beliau dengan salah satu kelompok Harokiyin, orang pergerakan. Kemudian Syekh Albani tanya kepada pimpinannya. Beliau tanya, apakah pengikutmu kira-kira mereka paham dan tahu kalau ditanya di mana Allah? Jawab pimpinnya, ya nggak semua ngerti. Dan itu bagian dari kegagalan dalam pendidikan. Loh kok bisa? Apakah pertanyaan ini satwa yang urgent? Kemudian Syekh Albani mengatakan, Nabi SAW menjadikan itu sebagai salah satu indikator bahwa orang itu seorang mukmin. Beliau jadikan pertanyaan ini, jawaban atas pertanyaan ini sebagai salah satu indikator bahwa orang itu adalah seorang mukmin. Sehingga bolehkah pertanyaan semacam ini? Jawabannya kita tegaskan boleh. Kita menegaskan boleh. Kok Anda berani menegaskan boleh? Nabi SAW yang bertanya. Kalau beliau bertanya berarti yang lain juga boleh. Itu kekhususan bagi Nabi SAW. Kalau kekhususan bagi Nabi berarti pertanyaannya tidak diarahkan ke manusia biasa. Padahal itu diarahkan ke manusia biasa, seorang wanita. Nanti kita akan baca hadis Hakim bin Hizam, Muawiyah bin Hakam. Coba kita baca dulu ya. Kita baca sampai selesai agar lebih sempurna. Dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, beliau berkata, wa kanat li jariyatun tar'a ghanaman li fi kibali Uhudin wal jawaniyah fattala'tuha dhata yaumin fa idza dhibu qad dhahaba bi syatin min ghanamiha wa ana rajulun min bani Adam asafu kama ya'safun lakinni sokaktuha sokkah fa ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'azzama dzalika alai qultu ya Rasulullah afala u'tikuha qala i'tini biha fa ataituhu biha faqala laha aina Allah faqalat fis sama qala man ana qalat anta Rasulullah qala a'tiqha fa innaha mu'minah. Saya memiliki seorang budak yang biasa mengembalakan kambingku sebelum di daerah di antara Uhud dan Al-Jawaniyah, daerah dekat Uhud utara Madinah. Lalu pada suatu hari dia berbuat satu kesalahan, dia pergi membawa seekor kambing. Saya adalah manusia yang tentu juga bisa timbul marah. Lantas aku menamparnya, lalu mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan perkara ini masih mengkhawatirkanku. Aku lantas berbicara kepada beliau, wahai Rasulullah, apakah aku harus membebaskan budakku ini?
bawa dia kepadaku. Beliau sallallahu alaihi wasallam berujar. Kemudian aku segera membawanya menghadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya pada budakku ini, "Aina Allah? Di mana Allah?" Dia menjawab, "Fis sama, di atas langit." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Siapa saya?" Budakku menjawab, "Engkau adalah Rasulullah." Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Merdekakanlah dia karena dia adalah seorang mukminah. Hadis riwayat Muslim nomor 537. Baik. Hadisnya riwayat Muslim. Sahih. Kalau Anda masih meragukan, saya nggak percaya hadis itu. Ya, itu urusan pribadi ya. Tapi saya percaya, saya yakin. Dan yang mau percaya silahkan. Nabi SAW bertanya kepada seorang jariyah. Jariyah artinya budak wanita. Beliau bertanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Ada dua pertanyaan ya. Jadi saat Muawiyah Ibn Hakam berniat untuk membebaskan budak ini, Rasulullah SAW meminta, datangkan dulu dia. Saya ingin tahu apakah dia seorang muslimah ataukah bukan. Karena kalau budak itu dalam kondisi kafir, dia dibebaskan, dia bisa bertahan dalam kekufuran. Tapi kalau dia masih kafir dan menjadi budak, bisa dikendalikan oleh siapa? Tuannya. Bisa dikendalikan oleh tuannya. Akhirnya ketika Muawiyah Ibnul Hakam, ini bukan Muawiyah bin Abi Sufyan ya, beda. Ini Muawiyah Ibnul Hakam. Ketika Muawiyah bin Hakam mau membebaskan budak ini, Nabi SAW meminta bawa dulu ke sini. Kemudian sang budak itu dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bertanya dua hal. Untuk membuktikan apakah dia seorang wanita mukminah ataukah bukan. Pertanyaan pertama apa? Di mana Allah? Siapa yang bertanya? Rasulullah SAW. Siapa yang ditanya? Budak wanita. Yang kala itu masih budak karena belum dibebaskan. Sehingga pertanyaan ini datang dari Nabi untuk seorang budak wanita. Kalau itu nggak boleh ditanya, kenapa Nabi SAW bertanya? Padahal beliau paling paham tentang mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Dan beliau paling bisa mempraktekkan mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Baik. Sehingga kita dengan tegas mengatakan, bolehkah bertanya di mana Allah? Saya katakan boleh. Anda mau ikut membolehkan silahkan. Yang mengatakan nggak boleh itu nggak sopan. Rasulullah SAW atqan nasi lillah. Manusia yang paling Allah. Dan beliau yang paling tahu bentuk sopan santun di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka kalau beliau melakukannya, berarti itu tidak melanggar sopan santun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.